Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa amma ba'du. Usikum ya bitaqwallah fa in jannata iddat liman. Ini apa? Suaranya kurang bagus. Ya, lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah rahimat kajian kita dalam segala hal. Dan kalau kita lihat tarikh alam urusan penyembelihan itu sudah berlangsung disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lama. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berkaitan dengan kurban. Dan Allah menaklukkan seluruh hewan untuk manusia. Yang untuk manusia itu ada yang dipardukan atau yang dihalalkan untuk dimakan, ada yang dimanfaatkan untuk yang lainnya. Dan kebiasaan jahiliyah pun berlaku dengan beraneka ragam caranya. Maka Rasulullah SAW meluruskan bagaimana penyembelihan yang benar berdasar syariahnya, berdasar aturannya. Maka kita bahas hadis yang berkaitan dengan ihsan dalam segala hal, termasuk urusan penyembelihan. Haddasana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddasana Ismail bin Ulyah an Khalid al-Hadda an Abi Qalabah an Abil Ash'as an Shaddad bin Aus qala sintani hafidhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ismail bin Ulyah, Khalid al-Hadda dari Abi Kilabah, dari Abil As'as, dari Shaddad bin Aus. Jadi sanad rawi sahabinya adalah Shaddad. Dan hadis ini sudah pasti sahih karena diriwayatkan oleh Muslim dan juga diriwayatkan oleh ahli hadis yang lain sebagaimana saya cantumkan dalam tahrijnya serta tausiknya dari 1 sampai halaman 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikemukakan oleh Shaddad bin Aus bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah katabal ihsan, mewajibkan ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ihsannya itu dalam segala sesuatu, dalam segala ucap, sikap, dan tindakan. Fa idza qataltum, dan apabila kalian fa'ahsinul qitlah, hendaklah membunuh secara baik, secara ihsan. Karena urusan membunuh, urusan menumpahkan darah itu jadi tabiat manusia. Ketika Nabi Adam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi khalifah, kan malaikat bertanya, apakah engkau akan jadikan atajalu fiha mayufsidu fiha? Apakah engkau akan jadikan sebagai khalifah di muka bumi makhluk atau orang yang suka menumpahkan darah? Jadi menumpahkan darah itu tabiat manusia. Makanya kalau saya Idul Adha menyembelih sapi itu mencurahkan tabiat itu. Tabiat pembunuh, makanya membunuhnya itu dengan tangan sendiri kan? Kayak benar itu dengan tangan sendiri. Jadi bukan dengan tembakan seperti ada satu bangsa membunuh itu dengan panah, dengan ini mah dengan tangan sendiri. Petrasa itu memotongnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Adalah kalau membunuh itu membunuh secara baik.
baik dalam hukuman membunuh manusia kalau hak kalau eksekutor. Wa idza dabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinud dabha, maka hendaklah berbuat ihsan di dalam penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syapratahu, dan tajamkan pisau yang kalian miliki itu. Wal yurih dabihatahu, supaya penyembelihannya itu enak, yang menyembelihnya maupun yang disembelihnya. Jadi si sapi, si kambing yang dikorbankan itu tidak merasa sakit kalau dengan pisau yang tajam, kalau dengan cara yang baik, sehingga memotongnya itu sekaligus, jangan diangsur gitu, geresel satu kali. Itu terasa sakitnya, tapi kalau sekaligus itu tidak terasa. Dan itu telah diperiksa oleh 3 profesor di Jerman, bagaimana bukti-bukti yang disembelih secara Islam itu tidak menyakitkan hewan. Berbeda dengan gaya Belanda yang dipingsankan dulu, itu si hewannya merasa 3 kali sakit. Tapi yang disembelih secara Islam itu tidak merasakan sakit menurut monitor yang telah dipasang. Dan ini karena kajian hadisnya cukup banyak, 28 an, jadi tidak saya bahas tausik, tahrih, tahrij. Jadi langsung kepada tahlil syarah hadis. Tahlil syarah hadis langsung ke halaman 6. Qala sintani, kata rawi hadis bin Sadad itu mengatakan sintani, 2 hal, hafidtuhuma, aku pelihara, aku jaga ketentuannya, an Rasulillah, dari Rasul. Jadi kalimat ini mengandung penekanan bahwa ia menerima hadis secara langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menganggapnya sebagai amanah yang mesti dijaga. Makanya hafid, aku jaga 2 hal yang dipesankan Rasul. Dikatakan demikian tentu karena sangat menarik untuk diperhatikan. Bukan berarti hanya 2 tentu, tanpa ada yang lainnya yang beliau terima dari Rasul, itu cukup banyak. Tapi yang diriwayatkan ini cukup menarik. Mengapa? Kan diperintah ihsan, padahal di dalam kekejaman gitu, membunuh dan menyembelih itu kan lambang kekejaman, tapi harus ihsan, makanya menarik untuk dijaga, untuk dipelihara. Innallaha kataba, sungguhnya Allah itu menulis. Jadi Rasul SAW di hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, mewajibkan kataba. Menurut Abu Thayyib Al-Mubarak dan Al-Mubarakfuri, kataba pada hadis ini bermakna amarah. Karena kataba itu kan kadang-kadang bermakna aujaba, dan di dalam Al-Quran pernah saya bahas pada menjelang Ramadan 2 tahun ya, 3 tahun yang lalu. Jadi kataba itu ada kutiba alaikumusiyam, ada kutiba alaikumul qisas, ada kutiba alaikumul qital. Yang diperintahkan oleh Allah pakai kutiba. Jadi ada qisas, ada qital, ada siam. Dan ternyata kalau di dalam hadis ada kataba juga tentang ihsan. Dan itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis, termaktub. Dan di dalam ayat yang lain juga wabtagu ma kataballahu lakum,
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Jadi tentang saum itu disebut katabanya pertama kutiba, kemudian kataballahu lakum. Dan di dalam ayat-ayat yang lain juga banyak. Jadi penekanannya kataba itu fardu, diwajibkan, ditekankan, ditegaskan, ditulis. Maka kataballahu lakum, apa yang telah ditetapkan, difardukan kepada kalian. Dan Nabi Musa juga mengatakan, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah allati kataballahu alaikum. Bukan hanya dalam Al-Quran mengisahkan atau menyeru umat kita, tapi juga Quran mengisahkan bahwa kalimat kataballahu lakum itu telah digunakan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Kemudian juga ada qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu kataba. Kemudian juga di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kataba juga tercantum, ya, dan cukup banyak yang maknanya kataba itu dipadukan, ditulis, dimaktubkan, sudah termaktub dalam surat 58, kataballahu la aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Mukmin itu kataba. Kemudian juga kulillah kataba ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan, mewajibkan kepada dirinya. Jadi Allah itu bukan hanya mewajibkan kepada umat, tapi juga mewajibkan kepada dirinya sendiri. Mewajibkan apa? Ar-Rahmah. La yajma'annakum. Itu mewajibkan kepada Allah agar mencurahkan kasih sayang. Jadi semua tindakan, semua kebijaksanaan, ketentuan Allah itu atas dasar kasih sayang pada umat. Jadi tidak ada atas dasar kebencian. Semua atas dasar kasih sayang. Termasuk urusan penyembelihan tadi. Itu kataba ala nafsi rahmah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan nanti di akhirat kelak siapa yang menggunakan rahmat, kasih sayang Allah yang telah wajibkan pada dirinya itu digunakan secara baik. Kataba. Kemudian walaula an kataballahu alaihim aljala'a la'adzabahum fid dunya billah. Ada benar. Dan jikalau tidak karena Allah telah menetapkan pada mereka pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengazab. Kataba, ya. Kemudian cukup banyak kataba itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad katabna fi Zabur. Kemudian juga di ayat ini min ajli dalika katabna ala bani Israil. Kemudian di dalam Al-Qur'an kataba itu cukup saya sampaikan di sini nomor-nomor ayatnya, bisa ibu-ibu dan bapak-bapak cek nanti setelah pulang ke rumah betapa banyak kataba. Dan di sini dikatakan katabal ihsan. Dan katabal ihsan itu ala kulli syai'. Al ihsan ala kulli syai'. Jadi katabanya itu perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kita ketahui ihsan itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Yang terjemah Indonesianya selalu baik. Dan baik di dalam bahasa Al-Quran itu cukup banyak, ya. Ada al-ihsan itu juga baik, ada khair juga baik, ada albir juga terjemahnya baik, ada al-ma'ruf itu juga baik. Kalau albir itu kan lawannya sar.
Albir al-ism ya, albir al-ism, baik buruk. Terus ada hasanat sayiat, ma'ruf munkar. Ada lagi baik-baik yang lain ya. Jadi lawannya ada di dalam Quran dan Sunnah. Kalau bahasa Indonesia mah karena kekurangan bendahara, jadi terjemahnya baik. Karena sebenarnya itu antara ma'ruf baik, ma'ruf ihsan juga baik, ada bedanya gitu. Kalau ma'ruf baiknya seperti apa, ihsan seperti apa, khair baiknya seperti apa, itu ada kriterianya kalau di dalam Al-Quran. Dan itu yang kita pelajari. Makanya sekarang ihsan baiknya itu. Jadi ihsan telah tercantum dalam sabda Rasul juga kan. Mal ihsan, ketika ditanya oleh Jibril. Nah ini ihsannya kepada Allah, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan kepada Allah adalah ibadah seakan-akan melihat Allah. Dan kalau tidak melihat, yakin dirinya dilihat. Jadi ihsan kepada Allah mah ibadah secara baik, sehingga karena secara baik merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seseorang melihat atasan, dan ini atasannya tertinggi, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tidak melihat, merasa diawasi oleh atasan tertinggi. Itu betapa baiknya seperti itu kalau ihsan kepada Allah. Dan ini sekarang ihsannya kepada dalam segala hal. Unsur ihsan yang tersirat pada di sini jelas ibadah tunduk, patuh kepada Allah. Kedua, kontak langsung dengan Allah, seakan-akan di hadapannya. Dan ketiga, yakin betul Allah itu mengawasi. Dan keempat, merasa diawasi oleh Allah. Dan yang kelima, berhati-hati dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Karena yakin akan dimintai tanggung jawab. Makanya Al-Hubaisi yang wafat 782 Hijriah, innamal ihsan di sini adalah albir wal insob wal ikrom wal inhab wa tawadu wal iltob wal amal bil kitab wa sunnah raja li ajri wal fauj bil jannah. Ihsan itu berbuat baik, tunduk, patuh, memuliakan, merendahkan, dan berharap akan ridho dan rahmat Allah, mengharap surga, dan mengamalkan tentu saja sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ihsan itu bersifat yang tadi itu, ihsan yang bersifat ritual. Sedangkan ihsan di dalam hadis ini kaitan dengan berbagai aspek. Dan di dalam syariah juga ditetapkan ihsan sejak masa silam. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila ta'budu illa illallah wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan pada diajarkan oleh Al-Quran, oleh syariah, maksud saya, oleh aturan sejak masa silam, sejak kepada Bani Israel. La ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana. Ada orang tua, kerabat, anak yatim, masakin, dan ditandaskan wa qulu lillahi husna. Ucapannya juga husna. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 83 ini ihsan pada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ihsan disyariatkan. Kemudian yang diperlakukan secara ihsan antara lain pada keluarga kerabat yang awalnya disebut orang tua. Ihsan juga diterapkan dalam segala aspek kehidupan.
Dimulai berkataan, makanya di situ kulu, berkatalah ihsan. Ihsan dilakukan dalam ibadah ritual, salat, ibadah sosial. Kemudian juga kalau kita lihat ayat berikutnya surat An-Nisa 36, Fa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua itu selalu disebut. Karena adik kita mas kepada anak teh ditegaskan harus taat gitu ya. Kamu itu harus taat kepada orang tua. Tapi kalau kita baca di dalam Al-Quran mah perintah atiul walidain atilah kepada orang tua tidak ditemukan istilahnya dalam Quran maupun di dalam hadis. Tapi kan kita sering kudu taat kayak kolot teh. Itu bisa salah arti, bisa dibantah oleh anak. Memangnya saya teh kudu taat kepada orang tua teh, mana ayatnya? Kalau anak, karena kalau kepada orang tua mah ihsan. Apa bedanya taat dengan ihsan? Kalau taat maka di dalam Al-Quran nanti wa rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau taat kepada perintah kan, kalau ada perintah saja. Tapi kalau ihsan tidak ada perintah, ada perintah di luar, di dalam, diketahui maupun tidak, kan merasa diketahui. Jadi itu sebetulnya lebih bagus itu pada orang tua, itu ihsan. Jadi menaati perintah, kalau orang tua memerintah itu bukan karena taat, bukan karena takut oleh orang tua, karena ihsan. Jadi melaksanakan perintah orang tua itu bukan karena ketaatan, tapi karena ihsan. Kalau ketaatan maka rada takut gitu. Takut ada siksaan, ada hukuman kalau tidak ditaati. Kan taat kepada Allah, karena kalau tidak taat bisa dihukum. Taat kepada Rasul juga begitu, taat kepada ulil amri juga kan begitu. Kalau tidak menaati kan bisa dihukum. Tapi ini mah bukan karena hukuman. Walaupun orang tua bisa menghukum kalau anaknya berbuat pelanggaran. Nanti itu di kajian yang akan datang. Bagaimana orang tua di dalam kehidupan berkeluarga, di situ ada hadis yang akan kita bahas nanti, bagaimana tanggung jawab orang tua ketika anaknya berusia 7 tahun. Jadi di dalam ihsan, di dalam ayat ini, maka disyariatkan kepada orang tua. Kemudian kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba saya. Juga ihsan, jangan bersifat sombong, jangan bangga diri, itu ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Kemudian ihsan berikutnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar haduhuma au kilahuma fa taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā wa qawlan karīmā waqfid lahumā janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Ini ihsan kepada orang tua. Berdasar ayat ini bersikap baik pada orang tua hingga keduanya lanjut usia. Jadi disebut lanjut usia karena banyak orang kalau orang tuanya sudah lanjut usia tidak berbuat ihsan pada orang tua teh. Jadi orang tua teh lamun keur ngabiayaan we, orang tuanya keur masih muda, anaknya masih butuh gitu, masih butuh bantuan, kan baik gitu kepada orang tua. Tapi kalau orang tuanya sudah cuet ke hareup, sudah kaki tiga ya, dengan itu sudah tuh bisa nanaon, apalagi kudu di beyeng, kudu di kursi roda, kudu digotong. Nah banyak orang tua itu tidak ihsan lagi.
Kalau sudah lanjut usia mah, karena merasa jadi beban gitu orang tua itu. Jadi beban, jadi persoalan, jadi memberatkan anak. Nah, maka di sini harus tetap ihsan. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan, walaupun yang menyinggung perasaan itu hanya satu nada. Jangan sampai. Jadi kenapa dikatakan imma yablugonna indakal kibar? Ihsan itu ketika orang tua dewasa, karena memang banyak anak itu tidak berbuat ihsan pada orang tua ketika orang tua sudah usia. Memang kalau sudah lanjut usia makan banyak di kakeheuleuh. Namun orang teu heman-heman jaga diri. Kadang kahoyong teh hartos ya. Dan kan itu hayang kemana tuh harus tetap ihsan. Lanjut usia. 2, jangan menyampaikan ucapan menyakitkan walaupun hanya satu nada. Kemudian jangan berbentak atau menghardik orang tua. Banyak dengaran. Oh, itu udah si bapak mah. Oh, itu udah si ibu mah. Dilarang itu temenang hari ieu. Kalau di dahar wae. Saya ingat itu ketika paman saya, karena waktu lanjut usia beliau itu kurang berani kepada anak-anaknya, kepada putranya. Beraninya kepada saya. Jadi kalau sakit itu datang ke rumah saya antar rumah sakit. Antar ke rumah sakit. Saya tanya, Mang, masih ngerokok? Masih. Pan kamari di wagel, dicarek oleh dokter. Aya amang memang tak daek oge dibawa ke rumah sakit. Hayang bisa ngerokok? Geus paeh mau ngerokok. Nah, itu. Jadi dia yang bisa ngerokok. Daek rumah sakit. Itulah. Kadang-kadang orang tua teh ucapannya teh nyetup gitu, tapi kalau ke saya alonya itu berani gitu. Terus terang. Mungkin karena kepada anak nama lamun ngajawab kesok karasa ku alo mente mudanya itu kalau sakit tuh nggak ke anaknya, ke telepon saya gitu. Ya, sekarang mah Allahumma yarham ya sudah meninggal. Jadi itulah menarik gitu ya. Kalau ngurus orang tua itu menarik. Jadi kalau kita bersiap diri untuk ihsan itu insya Allah jadi ibadah ya. Insya Allah. Jadi ngobrol kan kepada orang tua kan harus banyak ngobrol. Kadang-kadang kan anak-anak teh sok males gitu. Namun orang tua ngocoblak tuh kan kadang-kadang anak-anak males. Pada itu teh suatu hal yang berbuat ihsan kita. Jadi dengarkan kalau mereka ngobrol-ngobrol masa lalu gitu. Masa silam, ya wayahna we kita. Kudu daek ngadangukeun ihsan. Kemudian menyampaikan kata yang menyenangkan karena qaulan kariman. Kemudian memuliakan wafid lahum janahad dzulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini merendahkan penuh hormat. Memaklumi senior, tetap mereka itu senior dan mencurahkan kasih sayang. Nah, kemudian juga mengingat jasa mereka. Ini ihsan kepada orang tua dan memberikan balasan dengan sebaik-baiknya. Jadi memberikan balasan karena seperti pernah saya bahas kalau sudah 40 tahun anak itu berkewajiban membiayai orang tua.
Jadi kalau seperti usia-usia kita sudah 40 tahun ke atas, itu tanggung jawab nafkah itu tercantum orang tua. Jadi seperti saya di rumah tinggal berdua, saya tidak ada kewajiban untuk membiayai anak karena anak saya semuanya di atas 40 tahun. Tetapi tercantum kewajiban saya orang tua. Itu orang tua istri, ya, mertua, karena orang tua saya sudah wafat, maka yang menjadi tanggung jawab nafkah saya itu adalah saya, istri, dan orang tua. Itu termasuk merupakan kewajiban. Masuk kepada orang yang kita nafkahi. Itu ihsan namanya, ihsan kepada orang tua. Kemudian di sini dikatakan imayablugona indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Jadi mengingat jasa orang tua yang tidak bisa dibalas itu. Makanya ditekankan ingat kerbaheula kamu kerletik bagaimana jasa orang tua. Yang tidak bisa diukur gitu. Wahnan ala wahnin, lagi ibu ya. Makanya tekankan ibu wahnan ala wahnin, melelahkan, mendidik agar senantiasa berbuat dewasa, berbuat hebat, berbuat baik. Kemudian itu ihsan, macam-macam ihsan kepada siapa? Ihsan itu. Kemudian di dalam hadis ini juga dikatakan oleh Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsitlah. Qataltum, kamu membunuh, itu bersifat umum, baik dalam menegakkan hukum seperti dalam kisos rajam bagi yang jinah muhson, ataupun membunuh hewan yang membahayakan. Jadi kan seperti tadi saya katakan, yang namanya manusia itu membunuh pasti melakukan, yaitu membunuh hewan atau penegakan hukum. Dan utamanya kalau kita sebagai aparat bukan eksekutor adalah membunuh hewan. Dan bisa hewan yang berbahaya di rumah itu ayah pembunuhan di rumah teh. Ya, membunuh nyamuk, membunuh semut, membunuh cicak, cicak kadang-kadang tikus gitu ya, membunuh itu ada. Jadi tetap itu berlaku, harus ihsan caranya. Jangan sampai menyakiti orang, menyakiti si pembunuh. Bagaimana kalau kita membunuh ular? Jangan dibikin sakit. Diusahakan membunuhnya itu langsung paeh. Begitu juga tikus. Sekarang mah ada racun tikus, tapi si tikus itu matinya di tempat yang terang. Ya. Ada racun tikus. Karena kadang-kadang ke rumah juga tikus itu ada, tapi karena menurut saya tikus itu kan mengganggu, ya udah pakai racun itu, simpen. Maka siap-siap 3 hari berikutnya itu tikus papalatak di tempat ucaang, karena itu sudah disengaja dengan racun yang matinya bukan di tempat sembunyi, bahkan kerhirupnya aja tidak kelihatan. Jadi kita sedang lemes, itu kita tewak, masukkan plastik ke tong sampah, jadi tidak menimbulkan bahaya. Tapi ya itu mah menyakitkan merenya. Tapi wallahu alam. Tapi itu sengaja gitu, matinya di tempat yang terang supaya terbau. Itu racun tikus hebat sekarang. Kemudian Utsaimin di kalimat ini terfokus pada membunuh hewan yang tidak dimakan, karena kalau yang dimakan mah dabah tuh. Kalau ini membunuh mah hewan yang tidak dimakan, tidak menimbulkan bahaya jika tidak dibunuh.
Seperti ular berbisa, kalau tidak dibunuh itu bahaya. Atau anjing gila gitu ya, anjing rabies itu kan nggak bisa diobati, jadi harus dibunuh. Dibunuhnya secara baik. Makanya di sini fahsinul kitlah mengandung arti melakukannya secara baik. Jadi tidak menyiksa, jangan diawet-awet tuh nyawa teh tek kakina harus secara baik. Dan ditekankan dulu, demikian pula hukuman ya. Makanya hukuman di dalam Islam itu kalau hukum mati itu sistemnya penggal leher. Kecuali kalau dosanya menyakitkan banyak orang ya. Seperti di dalam surat Al-Maidah ditegaskan hukum itu kan ada hukum mati, ada hukum salib, ada hukum tangan dan kaki, terus ada hukum penjara. Walaupun di Indonesia hanya berlaku penjara. Makanya Indonesia itu kariweuhan ku membiayai narapidana. Kariweuhan itu membiayai narapidana. Coba aja di Sukamiskin, ada berapa orang? Kalau 5.000 orang aja kali sehari 100.000, berarti kan udah 500 juta sehari. Jadi itu biaya penjara itu cukup mahal di Indonesia itu. Sehingga anggaran APBN itu kesedot kudu jararahat di penjara. Iya, itu kesedot pisan itu triliunan itu untuk yang di penjara. Makanya pantas di penjara itu loba pungutan gitu ya, loba pungli. Sampai-sampai KPK aja ada yang pungli katanya. Padahal itu anti korupsi KPK teh. Nah, jadi korupsi. Ya, jadi korupsi. Jadi dihukum kan itu 1 unggul. Nah, itulah hukum. Jadi padahal kalau hukuman Islam kan irit. Kalau hukuman Islam kan irit karena kan nanti kalau yang hukum mencuri di atas 2 juta potong tangannya kan tergantung bisa 2 cm, 3 cm, 4 cm, tergantung kepada perbuatan dosa. Kalau sudah dipotong tangan kan suruh pulang lagi aja kan, tidak dibiayai lagi. Tidak dibiayai lagi kan. Itu yang kemudian yang memperkosa gitu ya. Yang memperkosa itu kan bukan hanya perzinahan tetapi juga mengganggu orang, itu hak asasinya itu bisa dihukum rajam. Kalau sudah dihukum rajam, meninggal kan selesai itu. Yang membunuh dikisos. Coba aja kalau terlalu panjang sekarang Sambo gitu ya, terlalu panjang terus kan sampai sekarang belum dieksekusi. Jadi lama itu masih dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau terlalu lama. Nah itu ihsan makanya hukuman. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabha. Ini karena berkaitan dengan kurban. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih fa ahsinud dzabha. Baik-baiklah dalam menyembelih. Menurut Abu Thayyib dalam kitab Ainul Ma'bud, kalimat idza dzabhtum, jika kamu nyembelih, ini mengarah pada penyembelihan hewan yang dihalalkan. Karena kita ketahui kan Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan seluruh hewan itu untuk manusia kan. Jadi walbudna ja'alna lakum, kami jadikan hewan-hewan itu
untuk manusia. Jadi seluruh hewan yang diciptakan oleh Allah itu untuk kepentingan manusia. Hanya ada yang dimakan hewannya, seperti hewan ternak. Ada yang ditunggangi, ada yang disuruh kerja, seperti himar, keledai. Keledai juga ada yang diharamkan dimakan kalau keledai ahli, namanya keledai jinak, untuk dikerjakan. Ada untuk diurus, dipelihara, kucing, kan untuk dimakan kucing itu karena termasuk dibah. Kemudian babi bukan untuk dimakan, tapi itu untuk manusia juga. Untuk apa babi? Ya telusuri sendiri manfaatnya. Pasti semuanya untuk manusia, termasuk tikus juga untuk manusia. Dan itu tadakarun dengan menciptakan hewan itu. Jadi pelajaran juga hewan itu, makanya ada istilah di Indonesia kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Ada tikus percobaan untuk manusia. Nah, apabila dabahtum, kalau dabahtum khusus yang bisa dimakan, penyembelihan hewan yang halal dimakan. Jadi kalimat fa ahsinu dabha, hendaklah menyembelih secara baik, bermakna mengikuti aturan syariah seperti bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, menghadap kiblat, dan dapat mengeluarkan darah secara langsar, secara lancar, potong aturan. Saluran napas, saluran makan, saluran darah, nadi. Dengan demikian syarat penyembelihan itu dilakukan atas nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, terus menyebut nama Allah, kemudian memotong saluran napasnya sekaligus tiga saluran itu terpotong. Ya, kemudian memotong saluran darah, memotong saluran pencernaan makanan. Dan 4 syarat ini menurut Utsaimin berdasar hadis ma'an harod damah wa dzukir Rasulullah alaihi faqulu. Yang disembelih menyebut nama Allah, silahkan dimakan. Kalau kurban kan mustahik kurban itu sering disebut para penceramah 3 di YouTube ya, ada yang ngirim kepada saya sampai 5 haram dilakukan oleh panitia di dalam YouTube. Ya kalau hadis-hadisnya dikait-kaitkan bisa haram segalanya, bisa haram segalanya, sehingga panitia haram untuk mengambil keuntungan dari hewan. Lamun panitia tukang hewan, lamun panitia berniat jadi panitia itu berbisnis, memangnya haram itu? Saya yakin panitia berbisnis nggak apa-apa itu, karena berbisnis mah dimanapun, di dalam haji aja berbisnis. Jadi itu hati-hati kita, jangan sampai mengharamkan yang tidak diharamkan. Kan kalau saya telusuri ternyata bukan 3 mustahik berkurban itu, tapi sekurang-kurangnya ada 5 ya. Pertama adalah pakulu dalam surat Al-Hajj ayat 36. Pakulu, makanlah. Wa idza wajabat junubuha pakulu. Apabila sudah mati, makan. Kepada siapa pakulu? Makan di situ. Ya ke lakum tadi dalam Al-Maidah, budna ja'na lakum. Siapapun makan itu, siapapun. Jadi tidak dihususkan itu siapa yang boleh makan, siapapun silahkan makan, baik yang berkorban, yang menyembelih, yang ngerecah, yang yang nyacat, yang panitia, yang nongol wungkul,
Yang datang ke situ makan pakulu. Jadi itu pertama pakulu. Kemudian yang kedua adalah konsumsi di tempat penyembelihan. Itu Rasul mempraktekkan. Rasul itu menyembelih 63, yang sisanya diserahkan kepada Ali sehingga jumlah. Dan Rasulullah SAW memerintah sopak keretan eta dagingna masak, dipasak dan dipasak di tempat penyembelihan fa'akala, dan Rasul memakan di situ dengan para sahabat. Nah, termasuk Ali bin Abi Thalib yang menyembelih. Jadi di tempat penyembelihan itu memang botram. Di tempat penyembelihan itu memang botram. Itu kan hak yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah atimu, berikan kepada al-qani'ah wal mu'tar, pada yang minta maupun tidak minta. Siapa aja nu hayang berikan, ngantri macam-macam. Kemudian juga sedekahkan, yaitu tidak ngantri, tidak minta, tapi kita perhatikan bisi teka bagian tangga beri. Kemudian yang kelima wadahiru, simpan, awetkan, jangan dimakan sekaligus. Dah hari makan hewani mah tidak terlalu banyak kan, tidak terlalu banyak abong kurban sampai 100 tusuk sate. Nah, itu udah sehat, jadi makanya diawetkan. Jadi itu jelas hak. Jadi bukan makanya saya katakan yang sholat duhur itu berjamaah di subuhan daging kurban. Makanya kan kemarin itu ada ibu-ibu, Pak Ustadz mun bisa mah cenah nu nyembeli ibu-ibu kan ada 14 orang Pak Ustadz aja. Ya kumaha we engke mah panitia. Saya bilang kan tugasnya saya menyembeli. Nanti punya ibu-ibu saya atau siapa kan kumaha giliranana aja saya bilang. Tapi men tadi dahulukan soalnya mau masak bagus. Masak karena emang pakulu minta. Jadi itu makan. Jadi kalau di dalam YouTube itu haram segala macam tuh lihat juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi harus adil. Di mana adilnya kumaha? Harus sama rata. Sama rata ya 40 itu siapa aja yang membutuhkan. Masa harus adil? Anu daharna sakilo kudu sarua we jeung saon sesuai dengan kemampuan masing-masing. Manaharo adam wa dzikra Rasulullah fakulu alaihi fakulu. Dan wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah. Makanya dalam penyembelihan hewan itu kenapa kurban itu sampai Rasul tangannya sendiri. Pertama tadi tabiatnya, kemudian kaitan dengan syariat. Kan Rasul itu bukan tukang jagal, Rasul itu. Rasul itu bukan tukang jagal, bukan tukang menyembelih, tetapi ketika kurban mah Rasul yang menyembelihnya. Itulah pentingnya, karena ihsan di dalam penyembelihan. Kemudian wal yuhidda ahadukum sapratahu fal yurih dabi'atahu, dan itu ditekankan pisau yang tajam karena harus sekaligus motong dan sampai mati. Makanya ketika jagal saya sembelih hewannya masih kekerpekan kene, jagal geus motong sukuna, saya carek, jangan, biarkan dulu mati. Jadi wajabat junubah. Jadi kalau hewan itu harus sudah benar-benar mati, baru boleh diganggu. Kalau masih ada gerakan-gerakan fisiknya, itu kan darahnya belum keluar semua. Tapi kalau sudah mati, seluruh darah yang ada di badannya itu sudah halal. Karena darah mengalirnya sudah habis. Kalau sudah mati, itu ihsan
di dalam penyembelihan. Dan tentu saja silakan bapak-bapak, ibu-ibu baca uraiannya karena cukup banyak, karena saya segera ke takwil hadis. Sabda Rasul ini menginformasikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang cukup penting, sehingga oleh Sadat itu dikemukakan, aku pelihara pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung ke halaman 26. Ihsan dalam segala hal, bahkan dalam pembunuhan dan penyembelihan. Kedua, cakupan ihsan dalam bentuk ritual adalah beribadah kepada Allah ta'ala ta'ala. Fa'ilam takun taroh fa'innahu yaraka. Kemudian ternyata ihsan itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Tiga, pembunuhan yang mesti dilakukan secara ihsan, baik pada hewan maupun pada manusia. Dihukum mati, ihsan itu harus mati sekaligus kalau pembunuhan. Kecuali kalau ada aturan syariah. Kemudian penyembelihan secara ihsan adalah mengikuti cara dan prosedur syariah. Ihsan mencakup dalam segala aspek kehidupan dalam melakukan kepada seluruh makhluk. Ihsan itu bukan hanya dalam segala aspek, tapi juga kepada seluruh makhluk. Tatbiknya, pendidikan ihsan itu harus mencakup segala aspek. Kemudian jika alat ibadah itu mencakup 3R, rasio, raga, dan rasa, maka ihsan dalam 3R-nya itu. Kemudian dalam aspek kehidupan diperlukan kesatuan antara pikiran, beragam perasaan, berusat pada meraih rahmat. Nah, Allah telah mewajibkan. Dan ihsan untuk kehidupan pribadi juga sangat diperlukan, utamanya memilih seperti makanan yang halal. Itu ihsan kepada diri sendiri. Jadi kalau kita sudah tua, ada aturan-aturan makan, saran dari dokter, dari ahli gizi klinis, ya itu ikuti. Kalau tidak diikuti itu tidak ihsan kepada diri sendiri. Nah, ikut. Bukan hanya kepada orang lain. Menyembelih hewan secara ihsan, karena itu sudah dibuktikan oleh 3 profesor bahwa penyembelihan secara Islam itu adalah yang paling tidak menyakitkan. Dan pasca penyembelihan dilakukan secara ihsan juga sampai mati. Faida wajabat junubuha. Jangan diganggu kalau belum mati. Kemudian ihsan dalam penyembelihan juga berlaku sejak sebelum takbir. Proses pelaksanaan, makanya ngarobohkeun sapi ulah diubrakeun, harus lalaunan secara baik. Ya. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimahullah, kajian kewajiban ihsan di dalam segala aspek kehidupan dan guna manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mangga kalau ada perlu ditanyakan.